September 1965 menjadi salah satu titik nadir dalam sejarah bangsa Indonesia. Gerakan 30 September G30S, sebuah kudeta militer yang berlangsung dalam satu malam yang mencekam, meruntuhkan stabilitas negara muda yang baru 2 dekade merdeka. 7 perwira tinggi TNI menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Di balik operasi ini berdiri nama Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri, seorang perwira muda yang sebelumnya pernah dipercaya mengawal Presiden Soekarno. Namun jauh sebelum namanya dikaitkan dengan tragedi tersebut, Untung adalah sosok prajurit dengan catatan pengabdian dan prestasi yang tidak bisa diabaikan. Letkol Untung lahir dengan nama kecil Kusman pada 3 Juli 1926 di Kedung Bajul, Bojongsari, Kabupaten Kebumen. Ayahnya Abdullah bekerja sebagai pegawai toko peralatan batik di Pasar Kliwon, Solo. Saat Kusman baru berusia 1 tahun, ia pindah ke desa Jayengan, Solo, dan diangkat anak oleh pamannya, Syamsuri, nama yang kemudian ia sematkan di belakang namanya sebagai bentuk penghormatan. Masa kecil Kusman sederhana, sekolah dan bermain bola. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah rakyat Ketelan dan dikenal sebagai pemimpin alami. Ia menjadi kapten kesebelasan Kaparen Football Club, KVC, sebuah klub sepak bola desa, sebuah penanda awal bakat kepemimpinannya. Saat Jepang menduduki Indonesia, Kusman yang baru berusia 18 tahun memilih bergabung dengan pasukan Heiho, satuan pembantu militer bentukan Jepang. Pengalaman inilah yang menjadi pintu masuknya ke dunia militer, meski dalam sistem yang keras dan otoriter. Pasca proklamasi kemerdekaan, Kusman memilih jalan perjuangan sejati. Ia bergabung dalam Batalion Sudigdo di Wonogiri, lalu pindah ke Madiun akibat situasi pasca peristiwa Madiun 1948. Di kota ini, ia mengubah namanya menjadi Untung Sutopo dan kemudian masuk Akademi Militer Nasional, AMN. Di Akademi Militer, Untung menunjukkan kemampuan luar biasa dan bersaing dengan para calon perwira terbaik, termasuk Leonardus Beni Mordani yang kelak menjabat sebagai Panglima ABRI. Letnan II Untung, seorang perwira muda TNI Angkatan Darat, menorehkan jejak penting dalam sejarah militer Indonesia lewat keterlibatannya dalam operasi penumpasan pemberontakan PRRI Permesta pada tahun 1958. Saat itu ia berada di bawah komando langsung Jenderal Ahmad Yani, seorang tokoh militer yang dikenal tegas dan berpengaruh dalam pembentukan doktrin ketentaraan Indonesia pasca kemerdekaan. Operasi militer yang berlangsung di wilayah Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Gombak, Batu Sangkar, menjadi salah satu medan tempur pertama yang membentuk karakter keprajuritan Untung. Dalam suasana konflik yang penuh ketegangan antara pasukan pemerintah pusat dan kelompok pemberontak yang menamakan diri Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Untung menunjukkan loyalitas dan keberaniannya di garis depan. Bekerja di bawah struktur komando yang disiplin dan strategis dari Ahmad Yani, ia menyerap langsung cara-cara manuver, taktis, penyergapan, dan penguasaan medan yang sulit. Kemampuan yang kelak membentuk reputasinya di tubuh Angkatan Darat. Keterlibatan Untung dalam operasi ini tidak hanya memperkuat kredibilitasnya sebagai perwira lapangan, tetapi juga membuka jalan baginya untuk penugasan-penugasan berikutnya yang menantang. Salah satunya adalah keterlibatannya dalam operasi militer di Irian Barat, sebuah babak penting dalam sejarah integrasi wilayah Papua ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Di sana Untung kembali membuktikan kapasitasnya sebagai prajurit yang mampu bertugas di wilayah konflik yang kompleks, baik secara geografis maupun politik. Pengalaman ini menjadi fondasi penting bagi karier Untung di militer. Ia dikenal bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kesetiaan dan dedikasinya terhadap perintah atasan, terutama terhadap figur sentral seperti Jenderal Ahmad Yani. Namun perjalanan karier ini kelak akan membawa Untung pada panggung sejarah
yang jauh lebih besar dan lebih gelap dalam sejarah bangsa Indonesia. Karier militernya pun meroket. Nama Letkol Untung mulai diperhitungkan secara nasional saat ia terlibat dalam Operasi Trikora 1961. Misi besar yang dicanangkan Presiden Soekarno untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Dalam operasi ini, Untung menunjukkan keberanian luar biasa di medan tempur dan berhasil menarik perhatian langsung Presiden. Atas jasanya, ia dianugerahi Bintang Sakti, salah satu penghargaan militer tertinggi, dan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dari mayor menjadi letnan kolonel. Untung juga terlibat dalam Operasi Mandala, kelanjutan langsung dari Trikora di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto. Operasi ini melibatkan infiltrasi dan pendaratan amfibi ke wilayah Papua. Untung termasuk dalam pasukan elit yang mendukung strategi militer dan diplomatik Indonesia untuk mengintegrasikan Papua ke dalam wilayah NKRI. Keberanian dan dedikasi Untung membuatnya dipercaya menjabat sebagai Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, pasukan elit pengawal Presiden Soekarno. Posisi ini menempatkannya dalam lingkar kekuasaan inti negara, memperkuat kedekatannya dengan Presiden, dan memberinya tanggung jawab besar dalam urusan keamanan kenegaraan. Untung masuk menjadi anggota Cakrabirawa pada pertengahan 1964. Dua kompi Banteng Raiders saat itu dipilih menjadi anggota Cakrabirawa. Jabatannya sudah letnan kolonel saat itu. Anggota Cakrabirawa dipilih melalui seleksi ketat. Pangkostrat yang kala itu dijabat Soeharto yang merekomendasikan batalion mana saja yang diambil menjadi Cakrabirawa. Pada April 1964, bukti kedekatannya dengan Jenderal Soeharto tampak jelas ketika Soeharto dan istrinya, Tien Soeharto, hadir langsung dalam resepsi pernikahan Untung di Kebumen. Di Kebumen, Soeharto datang menghadiri pernikahan Untung. Kedatangan Soeharto dan Tien yang mendadak membuat tuan rumah kebingungan menyambutnya. Untung menikahi Hartati setelah bertemu di rumah Yudo Praitno di Kecamatan Klirong, pesisir selatan Kebumen, pada sebuah acara keluarga. Usia Hartati jauh lebih muda dari Untung. Hartati adalah anak seorang pemborong besar yang kaya dan terpandang. Tak aneh jika pesta pernikahan Untung dengan Hartati digelar siang hari dibikin megah. Tenda besar dibentang, mobil tetamu berjajar di sepanjang jalan. Menikah dengan adat Jawa, Untung mengenakan beskap dan blangkon. Setelah itu ia mengenakan pakaian kebesaran militer. Tamunya kebanyakan petinggi pemerintahan, pejabat militer, dan anggota dewan. Di antara para tamu, tak ada tetangga dan kerabat dari Kedung Bajul yang diundang. Dikabari pun tidak. Mungkin karena ia sudah menjadi orang besar, kata Masyud, tetangga dekat Untung di dusun. Padahal keluarga besar Slamet masih berada di dusun itu hingga sekarang. Setelah menikah, Untung memboyong Hartati ke Jakarta. Siti Fatona, kerabat Hartati yang masih tinggal di Kebumen, mengatakan, dari pernikahannya dengan Hartati, Untung mendapat seorang anak lelaki, Anto. Fatona menyebutnya Insinyur Anto. Sepeninggal Untung, Hartati menikah lagi dengan seorang petinggi sebuah perusahaan tekstil di Bandung. Menjelang meletusnya peristiwa berdarah gerakan 30 September, pada tahun 1965, sebuah isu panas mencuat ke permukaan dan mengguncang stabilitas politik nasional. Isu tersebut dikenal sebagai Dewan Jenderal, sebuah tuduhan serius yang dilontarkan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, terhadap petinggi Angkatan Darat. Menurut narasi yang disebarkan PKI, terdapat sekelompok jenderal yang tergabung dalam suatu badan rahasia yang disebut Dewan Jenderal, yang dituduh tengah merancang kudeta terhadap Presiden Soekarno. Isu ini mulai digulirkan oleh PKI beberapa hari sebelum 30 September 1965, pada saat suhu politik nasional berada dalam titik didih. Tujuan utama dari penyebaran isu ini tampaknya adalah untuk melemahkan wibawa dan kepercayaan publik terhadap TNI Angkatan Darat,
serta menciptakan keretakan antara Soekarno dan para jenderal yang dianggap tidak sejalan dengan garis politik PKI. Waktu penyebaran isu pun dipilih secara strategis, yaitu menjelang peringatan Hari Angkatan Darat pada 5 Oktober, yang menjadi momen penting dalam kalender militer Indonesia. Menurut tuduhan PKI, anggota Dewan Jenderal terdiri dari sejumlah perwira tinggi yang sangat berpengaruh dalam tubuh Angkatan Darat, antara lain Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Brigadir Jenderal Ahmad Sukendro. Mereka disebut-sebut merencanakan pengambilalihan kekuasaan secara diam-diam dari tangan Presiden Soekarno melalui sebuah kudeta militer pada saat upacara besar peringatan Angkatan Darat. Namun sampai saat ini tidak pernah ditemukan bukti kuat maupun dokumen otentik yang menunjukkan keberadaan organisasi bernama Dewan Jenderal sebagai sebuah badan resmi maupun kelompok yang benar-benar memiliki niat untuk melakukan kudeta. Tuduhan ini lebih banyak dianggap sebagai manuver politik PKI dalam upaya mendiskreditkan Angkatan Darat, yang pada saat itu mulai menunjukkan sikap kritis terhadap gerakan komunis di Indonesia. Meskipun demikian, isu Dewan Jenderal berhasil menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan yang akut di lingkaran elit militer dan pemerintahan. Dalam suasana yang sudah dipenuhi kecurigaan dan intrik, isu ini menjadi salah satu elemen penting yang membuka jalan menuju meletusnya tragedi G30S. Setelah peristiwa tersebut, situasi politik Indonesia berubah drastis. PKI dituding sebagai dalang utama gerakan tersebut, dan arus balasan dari negara begitu cepat dan keras. Gelombang penangkapan, pembunuhan, dan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang diduga terkait dengan PKI pun terjadi secara besar-besaran. Isu Dewan Jenderal menjadi contoh nyata bagaimana sebuah narasi, benar atau tidak, dapat memantik peristiwa sejarah besar dan berdarah, serta mengubah arah perjalanan suatu bangsa dalam waktu yang sangat singkat. Pada malam tanggal 30 September 1965, Letkol Untung memimpin sebuah operasi militer rahasia yang menjadi titik awal tragedi nasional. Dalam suasana politik yang genting, ditambah rumor kuat soal adanya rencana Dewan Jenderal untuk menggulingkan Presiden Soekarno, Untung dan kelompoknya menculik 7 jenderal TNI. Operasi ini melibatkan 3 pasukan. Pasukan Bima Sakti dipimpin Kapten Suradi, pasukan Pringgodani dipimpin Mayor Soejono, pasukan Pasopati dipimpin Kolonel Latif. 3 jenderal dieksekusi di kediaman mereka, sementara 4 lainnya disiksa dan dibunuh di lubang buaya, lalu jasad mereka dibuang ke dalam sumur tua. Hanya Jenderal Abdul Haris Nasution yang berhasil lolos, meskipun putrinya gugur dan ajudannya, Letu Pierre Tendean, tewas dalam operasi itu. Keesokan paginya, Letkol Untung muncul di Radio Republik Indonesia, RRI, mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi yang diklaim bertujuan melindungi Presiden Soekarno. Namun pernyataan ini gagal mendapatkan dukungan luas. TNI segera menolak legitimasi gerakan tersebut. Untung dan rekan-rekannya dinyatakan sebagai pengkhianat negara. Setelah melarikan diri selama hampir 2 minggu, Letkol Untung ditangkap di Tegal pada 11 Oktober 1965 oleh 2 anggota artileri. Awalnya ia menyamar sebagai warga sipil, namun identitasnya terbongkar setelah interogasi. Letkol Untung diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub. Dalam persidangan ia bersikeras bahwa tindakannya bukan untuk mendukung PKI, melainkan demi melindungi presiden dari kudeta militer yang diyakininya sedang direncanakan. Namun pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati. Ia dieksekusi pada September 1967. Beberapa hari sebelum eksekusinya, Untung bertemu dengan dokter Sobandrio, sahabat sekaligus sesama tahanan politik di penjara Cimahi. Dalam memuar kesaksianku tentang G30S, Sobandrio mengenang kata-kata terakhir Untung.
Pak Ban, selamat tinggal. Jangan sedih. 4 hari lagi kita ketemu lagi di sana. Sambil menunjuk ke langit. Untung tak meminta permintaan terakhir. Ia melangkah tenang menuju ajalnya sebagai seorang prajurit yang jatuh karena pilihan sejarah. Dr. Subandrio mengenang Letkol Untung sebagai seorang prajurit tulen, bukan politisi, bukan ideolog, melainkan militer sejati yang loyal dan polos terhadap dinamika kekuasaan yang rumit. Bahkan di hari-hari terakhirnya, Untung masih percaya bahwa Soeharto tidak akan mengkhianatinya. Vonis buat saya itu hanya sandiwara. Soeharto tahu rencana ini. Dia bahkan membantu. Namun sejarah memilih jalan yang berbeda. Dari medan tempur Trikora hingga halaman Lubang Buaya, nama Letkol Untung terjerembab dalam salah satu babak paling kontroversial sejarah Indonesia. Ia menjadi simbol kompleksnya hubungan antara prajurit, politik, dan kekuasaan. Dari seorang patriot yang berjasa, ia berakhir sebagai pengkhianat, diadili, dieksekusi, dan dikenang dengan berbagai versi kebenaran. Saudara, Letnan Kolonel Untung Syamsuri adalah salah satu tokoh sentral dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 G30S, sebuah kudeta yang mengguncang Republik Indonesia dan mengubah arah sejarah bangsa. Untuk memahami mengapa Letkol Untung terlibat dalam peristiwa ini, kita perlu menelusuri latar belakang pribadinya, dinamika militer saat itu, serta situasi politik yang sangat tegang menjelang akhir 1965. Letkol Untung bukan sosok sembarangan di tubuh militer. Ia adalah perwira Angkatan Darat yang pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soekarno. Dalam lingkungan istana, ia dikenal sebagai orang yang loyal terhadap Bung Karno, sosok presiden karismatik yang kala itu sedang menghadapi tekanan dari berbagai arah, baik dari militer, partai politik, maupun kekuatan asing. Pada saat peristiwa G30S meletus, Untung menjabat sebagai Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Jakrabirawa, pasukan elit pengawal presiden. Kedekatan ini membuatnya merasa memiliki tanggung jawab khusus atas keselamatan dan masa depan pemimpin revolusi. Ketika isu kudeta oleh Dewan Jenderal mulai beredar, Untung menjadi salah satu yang yakin bahwa Bung Karno tengah berada dalam bahaya. Tahun 1965 adalah masa yang sangat genting. Hubungan antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sangat tegang. Di sisi lain, Soekarno mengusung konsep Nasakom, menyatukan nasionalis, agama, dan komunis sebagai jalan tengah untuk menjaga keseimbangan politik. Namun banyak jenderal Angkatan Darat, terutama yang anti-komunis, melihat PKI sebagai ancaman serius. Beredar kabar bahwa sejumlah jenderal akan menggulingkan Soekarno melalui sebuah kudeta militer. Dalam konteks inilah, Letkol Untung dan sejumlah perwira lainnya merasa bahwa tindakan pencegahan perlu diambil. Mereka percaya bahwa para jenderal tinggi sedang merencanakan pengambilalihan kekuasaan dari tangan presiden. Maka, mereka menyusun rencana untuk mengamankan para jenderal tersebut, yang justru berakhir dengan penculikan dan pembunuhan 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Letkol Untung menjadi tokoh utama dalam pelaksanaan operasi ini. Ia bertugas memimpin pasukan yang bergerak pada malam tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Operasi ini diklaim sebagai Gerakan 30 September yang bertujuan menyelamatkan revolusi dan menjaga presiden dari ancaman kudeta. Namun kenyataannya jauh lebih kelam. Para jenderal yang diculik justru dibunuh dan jenazah mereka ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Tindakan ini membuat publik dan militer segera berbalik arah. Mayor Jenderal Soeharto yang selamat dari penculikan bergerak cepat mengambil alih kendali Angkatan Darat dan menuduh G30S sebagai kudeta yang didalangi oleh PKI
dengan Letkol Untung sebagai salah satu pelaksana utamanya. Hingga kini, motif pasti Letkol Untung tetap menjadi perdebatan. Apakah ia adalah seorang komunis? Apakah ia bertindak atas inisiatif sendiri? Atau sebagai pion dalam rencana yang lebih besar? Sebagian sejarawan berpendapat bahwa Untung adalah sosok yang idealis dan benar-benar percaya bahwa dirinya sedang menyelamatkan negara dan presiden dari konspirasi jahat. Namun ada pula yang meyakini ia telah dimanfaatkan oleh aktor-aktor lain, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memiliki agenda lebih besar. Setelah gerakan tersebut gagal dan dikendalikan oleh Soeharto, Letkol Untung ditangkap, diadili, dan akhirnya dieksekusi mati pada tahun 1967. Ia tidak sempat memberikan kesaksian yang menyeluruh tentang peranannya dalam G30S. Kisahnya pun terkubur dalam narasi resmi Orde Baru yang menggambarkannya sebagai pengkhianat bangsa. Keterlibatan Letkol Untung dalam G30S adalah buah dari campuran antara idealisme, kekacauan politik, loyalitas pribadi, dan kemungkinan manipulasi. Ia bukan hanya pelaku, tetapi juga produk dari masa yang gelap dalam sejarah Indonesia, di mana garis antara kawan dan lawan, patriot dan pengkhianat menjadi sangat kabur.